Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evaldo Herlendra Twinsa, asal instansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa yang saat ini sedang mengikuti kegiatan latsar di Kemendagri gelombang 2 pada tahun 2025. Untuk kelasnya ada kelas A7 kelompok 3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan learning journal tentang manajemen konflik dan analisis isu kontemporer yang digunakan. Pada saat sesi tatap muka atau sesi sinkronus dengan Widya Iswara, kami diajarkan tentang pengelolaan manajemen konflik, terutama adalah konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu apa? Konflik kepentingan adalah suatu kondisi ketika pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas saat mengambil keputusan dan kualitas pada keputusannya serta tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Pengelolaan konflik ini adalah upaya dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Nah, terdapat dua jenis konflik kepentingan yang telah diajarkan, yaitu adalah konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial. Aktual itu apa? Jadi aktual itu adalah konflik kepentingan pribadi dan dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara nyata dalam pengambilan keputusan tindakan administrasi pemerintahan. Sedangkan yang potensi adalah kepentingan pribadi atau pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan pengembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Selain itu, kami juga diajari tentang analisis isu kontemporer. Nah, isu kontemporer sendiri adalah pokok persoalan atau suatu permasalahan yang terjadi pada masa sekarang dan sedang hangat dibicarakan. Nah, sedangkan analisis isu kontemporer adalah analisa mencari kebenaran tentang hal atau masalah yang baru atau kabar terkini yang masih hangat dibicarakan dan belum jelas tentang kebenarannya. Nah, kami diajarkan juga tentang cara menentukan isu atau isu scanning. Bisa beberapa, yaitu dengan media scanning, existing data, knowledge others, public and private organization, and public at large. Nah, di sini kami juga mempelajari metode APKL gitu. Kami menilai tentang situasi yang mana ini berhubungan dengan hal-hal yang negatif dengan digunakan skala Likert 1 sampai 5. Lalu setelah itu akan dianalisa dengan menggunakan fishbone yang dari APKL tadi. Kita akan menemukan akibatnya dan kita memperinci tentang penyebab permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan metode fishbone tadi kan sudah dirinci penyebab permasalahannya. Lalu kita masuk ke penapisan USG dan itu dilakukan juga dengan skala Likert 1 sampai 5 dan dipilih yang paling banyak. Setelah itu baru menentukan alternatif solusi dengan metode McNamara. Nah, dalam menggunakan metode McNamara ini diberikan beberapa alternatif solusi. Lalu akan diukur tingkat keefektivitasannya, kemudahan, dan biaya. Nah, nanti akan dipilih solusi terbaik dari total yang paling dominan seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.